Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Rizky di video pembelajaran matematika. Di kesempatan kali ini Pak Rizky akan menyampaikan materi untuk kelas 10 wajib ya. Materi yang akan Bapak sampaikan ini Bapak kemarin kan sudah menerangkan tentang konsep definisi nilai mutlak ya. Sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang fungsi nilai mutlak ya. Jadi kalau kalian sudah mempelajari fungsi di SMP kan konsepnya kan sudah kalian ketahui bahwa fungsi memiliki komponen-komponen domain, kodomain, dan range ya. Daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Intinya tetap sama. Hanya saja kalau di SMP kan yang kalian pelajari itu kan fungsi linear di kelas 8 dan fungsi kuadrat untuk di kelas 9. Sekarang tambah baru yaitu adalah fungsi nilai mutlak. Pak Rizky akan contohkan dua soal aja ya. Di sini untuk yang soal yang pertama kalian perhatikan terlebih dahulu. Soal yang di sini sebentar ya. Jadi soal yang pertama, diketahui fungsi fx itu sama dengan nilai mutlak dari x min 3. Tentukan A f5, B f3, C f min 3. Ya. Untuk langkah pertama, kita definisikan terlebih dahulu, atau langsung sebenarnya juga nggak masalah sih kalau kalian udah langsung bisa tahu konsepnya ya. Pak Rizky jelaskan pelan-pelan dulu. Kita definisikan terlebih dahulu bentuk nilai mutlaknya. Jadi di sini Pak Rizky tuliskan ya. Jadi kita punya nilai mutlak x min 3. Artinya apa? Artinya adalah nilai mutlak x min 3 itu adalah x min 3 dengan syarat x min 3 lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua adalah negatif dari x min 3 dengan syarat kebalikannya x min 3 kurang dari 0 ya. Untuk menyederhanakan bentuk nilai definisi nilai mutlak ini, untuk persyaratannya Pak Rizky ubah. Untuk x min 3 lebih dari sama dengan 0 menjadi x lebih dari sama dengan 0. Sehingga Pak Rizky tuliskan lagi nilai mutlak x min 3 yaitu adalah x min 3 dengan syarat x itu lebih dari sama dengan 3. Kemudian yang kedua yaitu adalah negatif dari x min 3 yaitu adalah min x plus 3 dengan syarat kebalikan dari syarat yang pertama. Syarat yang pertama tadi itu adalah x lebih dari sama dengan 3, artinya ini adalah x kurang dari 3. Nah, sampai di sini baru kalian menentukan anggota domain ini memenuhi persyaratan yang mana. Nah, sekarang kita mulai dari soal A yang terlebih dahulu ya. Jadi, untuk soal A itu kan f5. Jadi x kita substitusi dengan 5. 5 masuk di kategori mana? Lebih dari sama dengan 3 atau kurang dari 3? Jelas 5 itu lebih dari sama dengan 3. Maka 5 kita substitusikan ke x min 3. Sehingga untuk f5 ya, f5 yaitu sama dengan 5 dikurangi 3 yaitu adalah 2 ya. Kemudian kita ke soal yang B. Untuk soal yang B, f3 berarti nilai x nya akan kita substitusikan dengan 3. Nah, sekarang kita lihat 3 masuk ke kategori persyaratan yang mana? Jelas 3 itu masuk ke dalam kategori yang pertama, bahwa x lebih dari sama dengan 3 ya, sama dengan 3 kan pernyataan yang benar. Jadi
3 akan kita substitusikan ke X min 3, sehingga F3 kita peroleh 3 dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Lanjut nomor C. F min 3 artinya nilai X kita substitusi dengan negatif 3. Nah, negatif 3 ini masuk ke persyaratan yang mana? Persyaratan yang pertama atau persyaratan yang kedua? Nah, jelas negatif 3 itu kurang dari 3. Maka negatif 3 akan kita substitusikan ke negatif X plus 3. Sehingga F min 3 sama dengan, kita masukkan min kurung buka. Nah, ini kan karena min X nya kan min 3, berarti min 3 ditambah dengan 3, sehingga hasilnya adalah 6. Oke. Untuk sederhananya seperti ini. Fungsi nilai mutlak itu pastilah range-nya bernilai positif. Kalau cara cepatnya seperti ini ya. Kita ambil contoh X min 3. Jadi seandainya ini cara cepat ya. Cara cepat kalau ini Pak Rizky caranya pakai supaya kalian bisa menggunakan persyaratan definisi. Kalau cara yang cepat seperti ini, langsung saja, misal Pak Rizky tulis pakai tinta biru ya. Fx itu adalah nilai mutlak dari X min 3 ya. Jadi untuk F min 3 kalian masukkan aja nggak apa-apa. F min 3 berarti nilai mutlak dari negatif 3 dikurangi 3. Nah, min 3 kurangi min 3 kan min 6 ya. Tapi karena masih ada di dalam nilai mutlak, maka dia bernilai positif ya. Sebenarnya sama saja, tapi Pak Rizky harus menjelaskan ke kalian konsep definisinya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke ya, sekarang kita ke soal selanjutnya ya. Untuk soal yang selanjutnya bisa kalian perhatikan, oh ya maaf, ini tulisannya salah ya. Kita punya fungsi Gx ya. Jadi Gx itu adalah nilai mutlak dari 3x plus 12. Tentukan nilai dari A G negatif 5, B G negatif 4, dan C G negatif 2. Mari kita jelaskan pelan-pelan terlebih dahulu ya, sekaligus kita mengingat definisi dari nilai mutlak ya. Jadi yang pertama kita definisikan terlebih dahulu nih bentuk nilai mutlaknya, yaitu adalah nilai mutlak dari 3x plus 12. Maka ini sama saja dengan 3x plus 12 dengan syarat 3x plus 12 lebih dari sama dengan 0. Sedangkan bentuk yang kedua yaitu adalah negatif dari 3x plus 12 dengan syarat kebalikan pertama, yaitu adalah 3x plus 12 kurang dari 0 ya. Jadi untuk syarat ini Pak Rizky sederhanakan terlebih dahulu, bahwa untuk 3x plus 12 lebih dari sama dengan 0, maka pertidaksamaan ini akan ekuivalen terhadap 3x lebih dari sama dengan negatif 12. Pertidaksamaan ini akan ekuivalen juga terhadap x itu lebih dari sama dengan negatif 4 ya, karena min 12 dibagi dengan 3. Oke, sekarang kita tuliskan di sini. Pak Rizky ganti tintanya warna merah sehingga tinta biru aja wis. Jadi bisa kita tuliskan nilai mutlak 3x plus 2. Kita tuliskan definisinya. Yang pertama yaitu adalah 3x plus 12 dengan syarat
X itu harus lebih dari sama dengan negatif 4. Dan yang kedua, negatif dari 3X plus 12 yaitu adalah min 3X min 12 dengan syarat kebalikan dari persyaratan yang pertama, yaitu adalah X kurang dari negatif 4 ya. Nah, sekarang dari soal A, B, dan C kita definisikan terlebih dahulu anggota domain ini masuk persyaratan yang mana. Untuk yang pertama terlebih dahulu, G negatif 5 dengan X itu nilainya adalah negatif 5, harus kita tuliskan terlebih dahulu. A dengan nilai X itu adalah negatif 5, jelas negatif 5 itu kurang dari negatif 4, sehingga negatif 5 akan kita substitusi ke negatif 3X min 2. Maka bisa Pak Rizky tuliskan F negatif 5 sama dengan min 3 dikali dengan min 5 dikurangi 12 ya. Berarti min 3 kali min 5 15 dikurangi 12 kita peroleh 3. Kemudian kita beralih ke soal yang B. Dengan X kita substitusikan negatif 4, jelas negatif 4 masuk ke dalam persyaratan yang pertama bahwa negatif 4 itu lebih dari sama dengan negatif 4, sehingga negatif 4 kita substitusikan ke 3X plus 12, sehingga bisa kita tuliskan, G ya tadi ya, Bapak tulisnya F, maaf salah. Berarti maaf untuk soal yang pertama tadi berarti G negatif 5 ya. Nah ini berarti juga G negatif 4 sama dengan 3 dikali negatif 4 ditambah dengan 12. Negatif 12 tambah 12 berarti hasilnya adalah 0. Kemudian untuk soal yang C, dengan X kita substitusikan negatif 2, jelas negatif 2 itu lebih dari sama dengan negatif 4. Jadi negatif 2 kita substitusikan ke 3X plus 12, sehingga G negatif 12 itu sama dengan 3 kali negatif G min 2 ya, G min 2 sini G min 2 artinya adalah 3 kali negatif 2 ditambah 12, negatif 6 ditambah 12 berarti yaitu adalah 6 ya, sini 6. Itu adalah yang dengan cara pelan ya, dengan cara kita menggunakan definisi. Dengan cara yang cepat, Pak Rizky bisa contohkan contoh. Pak Rizky ambil 2 contoh aja ya. Sebentar, ini agak ke scroll ke bawah. Jadi kan nilai mutlak 3X plus 2, jadi kita coba mencari misalnya itu ya, Pak Rizky ambil G min 5, Pak Rizky ganti dengan pulpen biru, berarti G negatif 5 bisa Pak Rizky tuliskan jadi seperti ini, nilai mutlak dari 3 dikali negatif 5 ditambah 12 ya. Jadi kita peroleh apa? Negatif 15 ditambah 12, kita peroleh nilai mutlak dari negatif 3 ya. Karena negatif 3 di dalam nilai mutlak, maka kita peroleh positif 3. Sedangkan untuk yang X min 2, jadi bisa kita tuliskan G min 2 yaitu nilai mutlak dari 3 dikali negatif 2 ditambah 12, min 6 tambah 12 berarti nilai mutlak dari 6. Nilai mutlak dari 6 sama dengan 6. Oke,
Itu saja dari penjelasan Pak Rizky mengenai fungsi nilai mutlak. Mungkin kalian mau berlatih sendiri dengan contoh soal-soal yang lain, itu lebih bagus ya. Untuk video selanjutnya akan Pak Rizky terangkan mengenai subbab tentang grafik dari fungsi nilai mutlak. Itu saja dari Pak Rizky yang Pak Rizky sampaikan. Semoga materi yang Pak Rizky sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye.